Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi pada Ibu di pelajaran matematika kelas 8. Masih dalam materi bab 1 ya nak ya, mengenai pola bilangan. Pada pertemuan yang ketiga kali ini adalah Ibu akan menerangkan tentang deret bilangan. Yang pertama adalah mengenai deret bilangan. Yang pertama tentang deret aritmatika. Deret aritmatika adalah jika suatu barisan bilangan dinyatakan dalam bentuk penjumlahan, maka akan terbentuk deret. Jika U1, U2, U3 dan seterusnya serta UN merupakan suku-suku pada barisan aritmatika, maka deret aritmatika didefinisikan dengan U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah seterusnya dan ditambah UN. Dengan B sama dengan U2 dikurang U1 sama dengan U3 dikurang U2. Lalu UN sama dengan maksudnya dengan rumus UN sama dengan A dikali N dikurang 1 dikali B. A di sini dinyatakan adalah U1 yang berarti suku pertama, sedangkan B adalah beda. Jika pada barisan aritmatika jika jumlah sukunya ganjil, maka terdapat suku tengah yaitu UT yang dirumuskan UT sama dengan U1 ditambah UN dibagi 2. Pada barisan aritmatika dapat disisipkan beberapa bilangan sehingga membentuk barisan aritmatika baru dan beda baru yang dirumuskan sebagai berikut, yaitu B1 sama dengan B per K ditambah 1. B1 di sini disebut dengan beda pada deret baru, sedangkan A yaitu mengenai banyaknya bilangan yang disisipkan. Serta B di sini adalah beda deret mula-mula. Jumlah N suku pertama dari deret aritmatika dapat ditentukan dengan rumus Sn sama dengan 1 per N dikali N dikali U1 ditambah U2 atau Sn sama dengan 1 per 2 dikali N dikali 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Dari yang Ibu bacakan dan Ibu terangkan mengenai rumus-rumus deret aritmatika, maka Ibu berikan suatu contoh ya nak ya. Contohnya misalnya diberikan jika deret aritmatikanya 3 ditambah 7 ditambah 11 ditambah 15 ditambah seterusnya, tentukan S16 dari deret tersebut, yaitu untuk mencari S6 maka kita pakai rumus dengan Sn sama dengan 1 per 2 dikali N dikali 2 dikali A ditambah N dikurang 1 dikali B. Kita memakai rumus yang ini karena kita akan mencari S16-nya. Nah,
Sn di sini adalah S16. Maka S16 ini karena kita akan mencari menilai S16-nya, maka tulis Sn ini adalah S16 sama dengan masukkan S1/2 dikali N-nya adalah 16. N-nya ini adalah 16 ya. Dikali 2 dikali A ditambah 16 dikurang 1 dikali B. N ini 16 karena dia adalah yang mencari S16. Berarti N-nya adalah 16. Lalu S16 sama dengan 1 dikali 16 adalah 16/2. 2 dikali A ditambah 16/1 dikali B. 16 dibagi 2 hasilnya 8. Lalu 2 dikali A ditambah 15 dikali B. 15 di sini adalah karena 16 dikurang 1 hasilnya 15. Masukkan B-nya. Lalu 8 dikali 2. Nilai A-nya adalah 3 karena A di sini adalah nilai yang mula. Nilainya 3, maka A-nya adalah 3 ditambah 15 dikali 4 karena B ini adalah beda, berarti nilai B-nya adalah 1, 2, 3, 4, maka B-nya adalah 4. Lalu 8 dikali 2 dikali 6 adalah 6 ditambah 15 dikali 4. Hasil dari 8 dikali 2 dikali 3 lalu dijumlahkan dengan 15 dikali 4. Hasilnya adalah 528. Itu contoh yang sudah Ibu berikan ya nak ya. Sekarang kita lanjutkan dengan materi yang kedua adalah deret geometri. Deret geometri adalah jika suku-suku pada barisan geometri adalah U1, U2, U3, U4, selanjutnya adalah UN, maka deret geometri didefinisikan menjadi U1 ditambah U2 ditambah U3 ditambah U4 ditambah seterusnya lalu ditambah UN. Deret geometri ini ada beberapa yang disebutkan deret geometri ini terdiri dari A suku KN, kedua suku tengah, yang ketiga adalah sisipan pada deret geometri. Yang pertama adalah suku KN. Suku KN ini adalah UN. UN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1. A sama dengan U1 yaitu U1 atau A ini adalah yang pertama. R sama dengan U2 per U1 sama dengan U3 per U2. Yang kedua adalah suku tengah. Yang suku tengah itu adalah disebutkan UT. Jika jumlah suku-suku pada barisan geometri adalah ganjil, maka terdapat suku tengah yang dirumuskan pada UT sama dengan akar U1 dikali UN. Yang ketiga adalah sisipan pada deret geometri. Pada barisan atau deret geometri dapat disisipkan beberapa bilangan sehingga membentuk barisan atau deret geometri baru dan rasio baru yang dapat dirumuskan, yaitu R1 sama dengan K ditambah 1 akar R. R1 di sini adalah rasio pada deret baru, sedangkan K adalah banyaknya bilangan yang disisipkan. Sedangkan R adalah rasio mula. Selanjutnya adalah jumlah N suku pertama deret geometri dirumuskan pada Sn sama dengan A dikali R pangkat N sama dengan N per R dikurang 1. Jika
R di sini adalah kurang dari min 1 atau R-nya lebih dari 1. Jika R ini kurang dari 1 atau R lebih dari 1 ya. Nah, sedangkan yang kedua adalah atau Sn sama dengan A dikali R sama dengan R pangkat N per 1 kurang R. Jika min 1 kurang dari R kurang dari 1. Itu adalah teori deret geometri. Contoh soal dari deret geometri, Ibu berikan satu contoh ya. Misalnya diketahui deret geometri 3 ditambah 9 ditambah 27 ditambah seterusnya. Tentukan S6 dari deret tersebut. Dari deret tersebut maka akan diperoleh nilai A-nya adalah A di sini adalah nilai A ini adalah nilai yang angka yang pertama, yaitu A-nya 3 dan R-nya UN per UN dikurang 1 sama dengan U2 per U1 sama dengan 9 per 3. Maka nilai di sini adalah yang didapat adalah nilainya 3. Karena R-nya lebih dari 1, maka rumus yang kita pakai adalah yang pertama, yaitu adalah karena R-nya lebih dari 1, maka rumus yang kita pakai adalah rumus yang pertama. Maka Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. N-nya ini adalah 6 karena kita mencari S yang ke-6, S6, yaitu S6 sama dengan A-nya adalah tadi berapa? 3 dikali 3 pangkat 6. Nah, jangan lupa ya ya, A ini adalah suku yang pertama atau angka yang pertama. Nah, sedangkan R di sini adalah apa nak? Tadi R adalah atau suku yang R itu adalah rasio mula. Rasio mula ya, R itulah. Jangan lupa ya nak ya. A ini ada tadi suku yang pertama atau angka yang pertama. Kita masukkan A di sini adalah 3 dikali R-nya tadi dapat nilai 3. Berarti 3 dikali 6. 6 di sini adalah karena N-nya adalah kita mencari S yang ke-6. Berarti 3 pangkat 6 dikurang 1 per 3 dikurang 1 sama dengan 3 kita masukkan lagi 3. 729 ini dari 3 pangkat 6. 3 pangkat 6 itu adalah 3 dikali 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 3 ya, sampai 6 kali ya nak ya. Maka hasilnya 729 dikurang 1 per 3 dikurang 1. 3 dikali 729 dikurang 1 dibagi 3 dikurang 1 hasilnya adalah 1092. Itu hasil dari contoh mengenai deret geometri. Nah, kita selanjutnya ya nak ya. Selanjutnya adalah deret geometri tahingga. Deret geometri tahingga adalah suatu deret geometri yang banyak suku-sukunya tahingga. Bentuknya adalah A ditambah A kali R ditambah A kali R pangkat 2 ditambah A kali R pangkat 3 ditambah AR seterusnya ya nak ya. Rumus jumlah tahingga deret geometri adalah S tahingga. Nah, lambang dari tahingga ini adalah ini lambangnya ya nak ya. Maka S tahingga ini seperti ini ya nak ya. Sama dengan A per 1 dikurang R. A di sini adalah yang tadi sebutkan suku yang pertama. R ini adalah rasio. Nah, contoh dari deret geometri tahingga adalah diketahui deret geometri tahingga 2 ditambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 4 ditambah seterusnya.
Tentukan jumlah daerah tersebut. Nah, A di sini berapa tadi, Nak? A ini adalah suku yang pertama, yaitu angka nilainya 2. R yang di sini berapa, Nak? R yang di sini adalah R sama dengan 1/2 sama dengan 0,5. Nah, S hingganya adalah sama dengan A per 1 dikurang R sampai dengan A-nya 2/1 dikurang 0,5. R-nya adalah 0,5 sama dengan adalah 2/0,5. 1 dikurang 0,5 hasilnya 0,5. Berarti 2 dibagi 0,5 hasilnya 4. Jadi 2 ditambah 1 ditambah 1/2 ditambah 1/4 ditambah seterusnya adalah hasilnya 4. Maka S hingganya adalah 4. Selanjutnya adalah Ibu akan memberikan tugas ya, Nak ya. Tugasnya adalah tugas mandirinya di rumah. Tentukan S1, S2, S3 dan S4 dari angka 1 ditambah 2 ditambah 3 ditambah 4 dan ditambah seterusnya. Itu tugas dari Ibu ya, Nak ya, di rumah. Selamat mengerjakan anak-anak Ibu. Sekian materi yang Ibu berikan pada pertemuan kali ini ya, Nak ya. Semoga kalian tetap sehat dan tetap menjalankan aktivitas di rumah dengan sebaik-baiknya ya. Selamat mengerjakan anak-anak. Sekian dulu dari Ibu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.